Baik. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai rencana usaha baik dari aspek produksi, manajemen, pemasaran maupun permodalannya. Mohon maaf. Nah, di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Nikomang Ayu Cipta Dewi dengan NIM 19103167, dan teman saya. Dan saya, Nikada Keva Ardeanti dengan NIM 19103224. Nah, baik, saya langsung saja masuk ke rencana usahanya. Adapun rancangan usaha kami yaitu bernama Usaha Babi Guling Endes. Jenis usaha ini berbisnis perdagangan di bidang kuliner. Adapun visi dan misi dari usaha Babi Guling Endes. Yang pertama yaitu visi, menjadikan usaha makanan kuliner yang terdepan dan disukai masyarakat dengan kualitas yang dapat dipercaya dan harga yang bersahabat serta mengutamakan konsumen dengan pelayanan yang terbaik. Misi, yang pertama, menggunakan babi yang berkualitas sebagai bahan baku utama untuk dijadikan produk makanan kuliner khas Bali. Yang kedua, konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik dan produk yang berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Dan yang ketiga, produk dengan harga yang terjangkau untuk kalangan pecinta babi guling. Tujuan. Adapun tujuan dari usaha Babi Guling Endes ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dalam menjaga massa otot dan menjaga kesehatan jantung melalui penyediaan babi guling endes. Yang kedua, memperoleh sebuah kepercayaan yang diberikan konsumen kepada kita untuk usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang. Status kepemilikan. Status dari kepemilikan usaha Babi Guling Endes ini bersifat individu atau pribadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat dari produk. Nah, babi guling ini adalah sejenis makanan yang terbuat dari anak babi betina atau jantan yang perutnya diisikan dengan bumbu dan sayuran seperti daun ketela pohon, lalu dipanggang sambil diputar-putar atau diguling-gulingkan sampai matang dengan ditandai perubahan warna kulit menjadi kecoklatan dan renyah. Nah, kemudian masuk ke permintaan pasar dari babi guling ini. Nah, berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, mengenai produksi daging babi menurut provinsi per tahun 2021-nya. Nah, pada tabel ini Bali menduduki posisi pertama yaitu mencapai 201.407,98. Kemudian disusul oleh Sulawesi Utara dan NTT. Nah, dari sini penulis menyimpulkan dengan banyaknya produksi berhubungan dengan banyaknya permintaan pasar. Nah, oleh karena tingginya permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dalam menjaga massa otot dan kesehatan jantung, maka penulis berinisiatif untuk merancang ide usaha ini. Nah, selanjutnya, babi guling menurut analisa SWOT-nya. Nah, adapun kekuatan dari babi guling ini terletak pada bagian rasanya yang enak dan menarik. Kemudian weakness atau kelemahannya yaitu pada bagian modal untuk membuat babi guling yang lumayan mahal sehingga mempengaruhi harga jual dari babi guling ini. Nah, kemudian ke opportunities atau peluangnya. Nah, dari kekuatan yang dimiliki oleh babi guling ini maka dapat diketahui bahwa membuat bisnis makanan babi guling ini menjadi makanan yang laris yang dicari oleh orang-orang karena rasanya yang enak. Nah, kemudian
threats atau ancaman dari membuat bisnis makanan babi guling ini ada saingan yang lumayan banyak. Karena banyaknya orang yang membuat bisnis makanan babi guling sehingga membuat para pembeli menjadi bingung dalam membeli babi guling ini. Nah, kemudian masuk ke aspek produksinya. Nah, adapun ide dari detail produk ini pada menunya, nah di mana dalam penerapan produk ini akan berisi beberapa menu khas Bali, di antaranya ada nasi putih, tum atau oret, tawar, kerupuk babi, abon babi, sate babi, urutan babi, sambal endas, gorengan babi, daging babi guling, dan tentunya kulit babi guling. Nah, rencananya penulis akan mengadakan pelayanan gratis SS sepuasnya setiap pembelian satu porsi nasi babi guling endes dan hanya berlaku untuk di tempat saja. Nah, kemudian ide dari kemasan produk. Nah, detail kemasan produk ini dipilih untuk pembungkusnya agar bentuknya kekinian dan beda dari yang lainnya. Nah, biasanya yang kita ketahui pembungkus nasi hanya memakai kertas minyak, namun sekarang kita berinovasi untuk membuat tampilan yang berbeda, di mana pada atas berisi plastik yang tujuannya agar produk dapat kelihatan dari atas, ya untuk menambah daya tarik dari konsumen sendiri. Nah, kemudian masuk ke proses produksinya. Nah, adapun beberapa hal yang persiapan dalam proses produksinya, yaitu dimulai dari penyiapan bahan baku seperti pelengkap babi bersih dan beras, kemudian persiapan alat-alat yang diperlukan seperti penggunaan alat masak dan lainnya, kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh tenaga kerja. Nah, untuk volume produksinya, perkiraan produksi setiap harinya saat ini hanya ditargetkan satu babi guling saja, yang sudah diperkirakan akan menghasilkan kurang lebih 200 porsi dan berat babi 50 kg per harinya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun kebutuhan dan pemilihan mesin dari proses produksi ini yaitu yang pertama, babi guling untuk setiap harinya, yang kedua, bumbu pelengkap, yang ketiga, beras, yang keempat, tenaga kerja, yang kelima, bahan api guling atau kayu bakar seperti arang, yang keenam, alat untuk mengguling, yang ketujuh, alat memasak, yang ke-8, alat sajian makanan, yang ke-9, alat sajian minuman, yang ke-10, alat kebersihan, yang ke-11, pelengkapan administrasi, yang terakhir tentunya modal. Adapun menu pada babi guling endes, yaitu yang pertama, menu utama mulai dari harga 10.000 sampai dengan harga 55.000. Babi guling endes biasa dengan harga 10.000, babi guling endes spesial dengan harga 20.000, dan babi guling endes sultan dengan harga 55.000. Adapun menu tambahannya seperti urutan goreng, sate lilit babi, sate tusuk babi, usus babi goreng, kue klepon, pisang rai, kue babi, dan pisang goreng. Menu minuman yang pertama tentunya ada air mineral, es teh, teh hangat, es jeruk, jeruk hangat, es boba dengan macam-macam rasa, dan es campur. Tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas dapat dilihat pada tampilan slide. Suplai bahan baku. Yang pertama yaitu ada stok babi, bumbu-bumbu lengkap, kayu bakar atau arang, alat saji makanan dan minuman, alat-alat memasak, perlengkapan administrasi, alat kebersihan, alat untuk memanggang. Kami membelinya dari supplier yang terdekat dengan menjual barang-barang yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Tenaga kerja kami menggunakan dari pihak sendiri dan beberapa dari keluarga. Modal, kami mendapatkan modal dari investasi keluarga sendiri. Selanjutnya masuk ke aspek manajemennya. Nah, adapun struktur organisasi dari aspek manajemen perencanaan usaha ini yaitu diawali dari pemilik, kemudian manajer umum, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer administrasi, manajer sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia. Nah, untuk deskripsi pekerjaan dari masing-masing struktur organisasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi pekerjaan.
Tenaga kerja yang keseluruhan yang dibutuhkan untuk usaha babi guling Endes ini sebanyak 6 orang dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, manajer pemasaran Imade Oktapurna mempunyai tugas untuk mempromosikan penjualan distribusi babi guling Endes. Yang kedua, pada bagian produksi terdapat 3 orang tenaga kerja yang terdiri atas manajer produksi dan 2 orang anggota. Iputu Wahyu Hartadinata selaku manajer bertugas untuk mengatur kinerja anggota dan ikut dalam mengatur jalannya produksi babi guling Endes. Sedangkan 2 orang anggota, Iputu Cahaya Gunawan dan Iputu Arya Pertama, mempunyai tugas untuk pembuatan babi guling Endes, baik dalam menyiapkan bahan baku, proses menangkap, membersihkan, hingga memprosesnya menjadi babi guling Endes. Yang ketiga, manajer keuangan Nikomang Ayu Cipta Dewi bertugas untuk mengatur pembukuan keuangan akuntansi usaha babi guling Endes. Yang keempat, manajer administrasi dan sumber daya manusia Nikadek Eta Erdayanti bertugas untuk merekrutmen pegawai baru serta melakukan pengawasan dalam proses berjalannya usaha babi guling Endes. Selanjutnya masuk ke aspek pemasaran yang dimulai dari target pasar. Nah, adapun target pasar kita adalah kalangan anak muda hingga orang dewasa yang dapat mengonsumsi daging babi, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luas. Dan khususnya bagi masyarakat yang berkunjung ke objek wisata terdekat dengan babi guling Endes, seperti objek wisata Sange, Taman Mumbul, Tanah Hulu, dan Pengungkatan Pancoran Solas. Nah, masyarakat yang berkunjung ke objek wisata tersebut bisa langsung mampir ke babi guling Endes karena lokasi yang direncanakan sangat strategis. Nah, selain wisatawan, target lainnya yaitu masyarakat Bali yang memiliki upacara keagamaan, pesta perayaan, dan lainnya. Dan kita akan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen atau pelanggan. Dengan begitu, konsumen akan mempromosikan usaha kita melalui mulut ke mulut. Nah, kemudian area pemasaran. Nah, seperti pemaparan tadi, rencana dari lokasi usaha ini terletak di Jalan Abimanyu nomor 97 Desa Semu, Kecamatan Mengwi. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi untuk berkembang, karena tempatnya yang strategis dan relatif dekat dengan objek wisata, seperti objek wisata Sange, Taman Mumbul, Tanah Hulu, dan Pengukatan Pancoran Solas. Nah, jalan ini pun menjadi penghubung antar dua kabupaten, sehingga pergerakan mobilitas terbilang aktif. Nah, selain itu, tempatnya yang sejuk dan dekat dengan persawahan sangat mendukung untuk menarik minat pelanggan. Nah, adapun strategi pemasaran yang akan diterapkan dari rencana usaha ini yaitu yang pertama, satu, menerapkan promosi usaha melalui media sosial atau platform sejenisnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menerapkan ide gratis es teh untuk setiap pembelian satu nasi babi guling yang berlaku hanya di tempat. Nah, yang ketiga, menerapkan kartu member atau syarat berlaku jika dalam sebulan pelanggan mampu datang sebanyak 10 kali dan membeli menu utama, maka di 11 kalinya akan mendapatkan voucher makan gratis. Kemudian akan membuka cabang sementara atau gerai jika ada kegiatan besar di dekat lokasi, seperti adanya event voli, acara 17 Agustusan, upacara agama di pura, dan lain sebagainya. Kemudian akan memasang banner di depan lokasi usaha. Dan yang keenam, memberi pelayanan yang prima agar konsumen merasa puas. Dan yang ketujuh, yaitu memberi undian kepada pelanggan dengan jumlah tertentu. Nah, minimal mereka belanja 500.000 sekali transaksi, maka akan mendapatkan satu kupon undian yang kemudian akan diundi setiap hari ulang tahun perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pesaing. Pada sisi persaingan, kita melihat dari analisis singkat, yaitu harga, produk, jenis, pelayanan, garansi, lokasi, dan promosi. Adapun analisa tingkat persaingan dapat dilihat mulai dari tingkat harga, di mana pesaing pertama harganya mulai dari 15.000 hingga 30.000. Pesaing kedua mulai dengan harga 5.000 sampai dengan 15.000, namun di pesaing kedua dia menjual nasi campur. Yang ketiga,
Pesaing ketiga mulai harganya yaitu 10.000 sampai dengan 20.000. Dia menjual nasi bagel tidak menggunakan kulit babi guling. Yang keempat yaitu pesaing keempat mulai harganya yaitu 10.000 sampai dengan 25.000, yaitu dia menjual nasi babi guling namun tidak menjual nasi babi guling Sultan. Dan lokasi dari pesaing keempat ini lumayan jauh dari rencana usaha kami. Selanjutnya masuk ke aspek permodalan dan keuangan perusahaan. Nah, adapun sumber dana dari rencana usaha Babi Guling Endes ini yaitu berasal dari modal sendiri atau penjualan aset keluarga dan simpanan pribadi. Nah, rincian sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel, yaitu sebesar 90 juta rupiah. Nah, kemudian pada investasi awal ini, kebutuhan pembiayaannya diawali dari kebutuhan mesin yang mencapai total perkiraannya yaitu 1.836.850 untuk pembelian mesin seperti mesin penggiling bumbu, mesin pemarut kelapa, mesin press cup minuman. Kemudian kebutuhan dari pembiayaan peralatan, pada peralatan mencapai total yang dikeluarkan yaitu sebesar kurang diturunin. Nggak kelihatan ya? Yaitu sebesar Rp3.613.910. Kemudian biaya perlengkapan yang dikeluarkan yaitu sebesar 23.995.000. Terus biaya kemasan, total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp980.250. Terus kebutuhan pembiayaan bahan baku yaitu dikeluarkan sebesar total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp33.533.000. 33.000. Kebutuhan pembiayaan biaya tetap dan Rp1.200.000. Jadi total kebutuhan investasi awal yang dikeluarkan untuk biaya usaha Babi Guling Endes ini yaitu sebesar Rp86.159.000. Adapun cadangan dana. Cadangan dananya itu modal yang dipersiapkan untuk Babi Guling Endes ini sebesar 90 juta. Namun total kebutuhan investasi awal yang dikeluarkan untuk usaha Babi Guling Endes ini yaitu sebesar 86.159.000. Jadi cadangan dana yang masih tersisa yaitu sebesar Rp3.840.990. Nah, selanjutnya masuk ke perkiraan biaya operasionalnya. Nah, jadi untuk perkiraan biaya operasionalnya yaitu mencapai Rp57.604.054 untuk per bulannya, sedangkan per harinya yaitu Rp1.420.135. Nah, kemudian masuk ke perhitungan BEP atau break even point. Nah, break even point merupakan titik di mana biaya operasional setara dengan keuntungan hasil usaha kita, atau dengan kata lain berada di titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Nah, kemudian adapun rumusnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu BEP per unit dan BEP per rupiah. Nah, untuk BEP per unitnya dapat dihitung dengan rumus biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel. Nah, untuk BEP rupiahnya, biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per harga per unitnya. Nah, di sini diketahui harga per unit dari Babi Guling Endes ini dengan harga yang paling minimal yaitu 10.000, yaitu Babi Guling Endes. Kemudian untuk fixed cost atau harga tetap per unitnya, tetapnya 600
Rp3.27 per harinya. Kemudian biaya variabel per unitnya 6.336. Nah, untuk penyelesaiannya dilihat di sini dan didapatkan BEP dari per unitnya yaitu 178. Nah, jadi untuk mencapai BEP, kita harus menjual sebanyak 178 porsi nasi babi guling untuk setiap harinya dalam satu bulannya 30 hari. Nah, kemudian untuk BEP rupiahnya mendapatkan Rp1.782.55. Nah, jadi untuk mencapai BEP, kita harus mendapatkan penghasilan atau penjualan nasi babi guling Endes sebesar Rp1.782.55 untuk setiap harinya dalam satu bulan. Nah, untuk perhitungan PBP akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perhitungan BPP atau payback period pada usaha babi guling Endes. PBP merupakan analisa berapa lama modal yang kita investasikan akan kembali, atau dengan kata lain, berapa lama kita bakal balik modal. Semakin kecil nilai PBP, semakin baik nilai investasi untuk dilakukan. Baik, rumus PBP yaitu total investasi dibagi dengan laba bersih. Di mana yang diketahui total investasi yang dikeluarkan untuk usaha babi guling Endes ini yaitu sebesar 90 juta dan laba bersih atau perkiraannya yaitu Rp2.395.946. Jadi yang ditanya berapa BPP, yaitu di sini cara penyelesaiannya PBP sama dengan 90 juta dibagi dengan Rp2.395.946. Jadi, yang didapat dari PBP yaitu 38. Jadi, payback period dari usaha babi guling Endes adalah sepanjang 38 bulan atau setara dengan 3 tahun 2 bulan. Namun, ini hanya memakai harga hasilnya akan berbeda jika dihitungkan dengan harga keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.